Persiapan air ya, sterilisasi persiapan air kita. Kemudian kita perlu melihat sumber air kita seperti apa. Ada yang tahu faktor apa aja yang makin berkurang, nah itu risikonya besar. Jadi ujung-ujungnya bisa outbreak. Udang faname, atau yang dikenal juga sebagai udang putih, telah menjadi primadona di dunia budidaya perikanan. Keistimewaan udang ini tidak hanya terletak pada rasanya yang lezat, tetapi juga pada pertumbuhan cepat, ketahanan terhadap penyakit, keuntungan yang lebih banyak, dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Sebelum memulai budidaya udang faname, proses persiapan budidaya mencakup pengapuran, water treatment, dan sterilisasi. Penting juga untuk memastikan sumber air yang digunakan memenuhi standar kualitas. Faktor-faktor seperti pH, DO, dissolved oxygen, TDS, total dissolved solids, TAS, total alkalinity, kesadahan air, dan salinitas perlu diperhatikan. Pemilihan air yang tepat memiliki 3 dimensi utama: kimia, biologi, dan fisika. Untuk faktor kimia, perhatikan pH, DO, TDS, TAS, alkalinitas, kesadahan, dan salinitas. Di sisi biologi, pastikan ketersediaan plankton, bakteri, jamur, dan udang yang sehat. Sementara untuk faktor fisika, suhu, kecerahan, dan kedalaman air memegang peranan penting. Persiapan air melalui sterilisasi dan filter fisika dan kimia, menggunakan zat-zat seperti klorin, kapur, dan krustasid, menjadi langkah awal yang krusial. Udang faname sangat menyukai plankton, khususnya dari green alga. Oleh karena itu, penumbuhan plankton menjadi faktor penting dalam keberhasilan budidaya. Saat melakukan penebaran benur, perhatikan aspek suhu, salinitas, dan pH untuk memastikan aklimatisasi yang optimal. Setelah udang masuk ke kolam, aktifkan kincir air dan lakukan penguasaan untuk memfasilitasi adaptasi. MKA, monitoring, kontrol, dan adjustment, merupakan langkah kunci dalam menjaga kualitas air. Pengecekan harian dan mingguan terhadap salinitas, suhu, pH, DO, ketinggian air, warna, kecerahan, cuaca, TOM, TSS, TDS, DOD, nitrit, nitrat, amonium, plankton, dan bakteri sangat diperlukan. Pengolahan limbah, IPAL, menjadi esensial untuk mencegah pencemaran lingkungan. Pengelolaan kesehatan, termasuk sampling harian dan ancok, menjadi keharusan. Proses pemanenan dapat dilakukan secara parsial atau total, tergantung pada berat udang yang diinginkan. Dalam manajemen stok, perapihan kolam menjadi langkah penting untuk mempersiapkan budidaya berikutnya. Dengan memperhatikan semua aspek ini, persentase protein yang dihasilkan dapat mencapai 28–40%, memberikan hasil yang optimal dari budidaya udang faname.